Tentunya di dalam mengenal bangunan bentang lebar, sebelum kita merancang, kita harus tahu dulu ya tentang pengertian bangunan bentang lebar, prinsip perancangannya, kemudian sejarah perkembangannya, dan pada akhirnya kita bisa memilih sistem struktur apa tertentu yang akan kita gunakan pada rancangan bangunan bentang lebar yang di dalam proyek kita gitu. Nah, di yang topik pertama ini adalah tentang pengantar bangunan bentang lebar. Kenapa sih harus memilih bangunan bentang lebar? Outline pembelajarannya adalah kemampuan akhir yang perlu dicapai oleh pembelajar adalah menjelaskan pengertian bangunan bentang lebar dan persyaratannya. Kemudian di dalamnya mencakup tentang apakah struktur bentang lebar, kemudian bagaimana sejarah perkembangannya, apakah fungsi bangunan bentang lebar, bagaimana memilih sistem struktur tertentu, dan anatomi struktur bentang lebar. Pertama kita memasuki tentang pengertian bangunan bentang lebar. Berapa lebar sih sebetulnya persyaratan dari bangunan bentang lebar itu sendiri? Nah, ada beberapa pengertian dan tentunya yang mudah untuk dicerna itu adalah salah satunya oleh De Kaching ya di dalam bukunya, yaitu any span in excess of 60 feet to be a long span. Ya, jadi minimal adalah 18 meter dan lebih. Tentunya itu disebut dengan bangunan bentang lebar. Ada istilah yang berkembang, ada yang disebut long span building, ada yang wide span building, tapi sebetulnya istilah ini mirip-mirip, tetapi ada pengertian atau ada aplikasi yang berbeda kadang-kadang. Ada yang long span itu bisa jadi memang dia panjang ke belakang gitu ya, tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah kita pakai wide span karena dia lebar istilahnya, bukan long itu kan panjang gitu ya. Jadi sebenarnya span yang panjang tetapi sebenarnya lebar yang panjang, sehingga axis to axisnya tuh lebar gitu. Nah, untuk itu dimensi lebarnya minimal adalah 18 meter axis to axisnya gitu. Nah, struktur di sini misalnya De Kaching menggambarkan gitu ya, ada dia yang bentangnya di 18 meter sampai lebih, yang mana digambarkan oleh De Kaching itu sekitar 55 meter sampai 60 meter, ada yang mencapai itu gitu. Jadi axis to axis penopangnya itu 60 meter, bayangkan. Nah, itulah yang disebut bentang lebar. Nah, fungsi struktur bentang lebar itu adalah pertama menciptakan bentuk dan ruang, kemudian mendukung struktur atap dan juga mendukung struktur lantai. Jadi sebetulnya si sistem struktur bentang lebar ini tidak hanya untuk atap, tidak hanya untuk membentuk ruang, tapi juga salah satunya untuk membentuk lantai yang panjang gitu. Contohnya yang paling mudah kita temui adalah dari jembatan gitu. Itu adalah salah satu struktur bentang lebar juga gitu. Tetapi yang kita bahas lebih kepada bangunan tentu ya, karena fungsinya ada fungsi ruang di dalam yang dinaungi oleh struktur ini. Nah, jadi ini yang disebut dengan span. Span itu axis to axis penopang itu adalah 60 meter. Jadi bukan jadi satu modular ya, satu modul dari apa namanya? Si penopang si penopang permukaan modularnya itu adalah dia axis to axisnya itu minimal 18 meter gitu ya, span atau bentangnya gitu ya. Jadi bentang, bukan panjangnya, karena bisa juga ke panjang ke belakang, tapi ini adalah spannya yang dimaksud. Jadi jangan sampai kita salah menggunakan pemahaman span itu. Nah, bagaimana sih prinsip pembebanan pada struktur bentang lebar? Mari kita tengok dari gambar struktur rangka atap ini gitu ya. Di sebelah atas itu ada beban, beban hidup ya. Di situ ada gaya angin, hujan, dan salju. Ini contohnya adalah beban atap gitu ya, belum termasuk beban lantai gitu. Jadi kalau bangunan bentang lebar itu dia nanti akan terpisah pembebanannya antara beban untuk struktur lantai dan beban untuk atap ya. Jadi dia akan terpisah. Oke, jadi kita bicara dari struktur bentang lebar sebagai penaung ruang. Nah, di sana ada beban hidup itu tadi yang di sebelah atas. Di sebelah atas ini adalah beban hidup. Kemudian dilanjutkan di bagian bawah. Di bagian strukturnya itu ada beban matinya atau beban sistem struktur itu gitu ya. Jadi beban struktur itu dia ke bawah, kemudian beban hidupnya juga tentunya ke bawah gitu. Nah, bagaimana caranya dengan susunan atau formasi komponen struktural dia mampu menahan beban hidup dan juga beban mati gitu. Nah,
Di sini ada beban, semua beban itu mengarah ke bawah. Ini beban mati juga dia mengarah ke bawah. Nah, kemudian bagaimana caranya struktur itu tetap bertahan? Maka dia harus memberikan gaya dorong ke atas gitu ya. Jadi reaksinya tadi aksinya ke bawah. Ini ada aksi yang ke bawah, kemudian ada gaya reaksi yang ke atas gitu. Nah, namun dengan pembebanan yang besar tentunya apa yang terjadi pada struktur? Yang terjadi pada struktur adalah dapat terjadinya lendutan atau deformasi seperti yang digariskan oleh garis putus-putus ini ya. Itu ada deformasi. Jadi ketika ketika diberikan beban, maka dia akan cenderung turun ke bawah. Nah, itu yang disebut melendut ya. Jadi dia akan turun ke bawah, deformasi. Nah, seberapa besar deformasi yang diizinkan, nah itulah ada perhitungannya tentu. Jadi ketika dia deformasinya lebih daripada yang dipersyaratkan, diperbolehkan, maka tentunya akan kolaps sistem struktur itu gitu ya. Walaupun kita tidak secara khusus membahas bagaimana perhitungannya, tetapi cukup kita mengetahui prinsip dari pembebanan dan apa yang terjadi pada struktur. Nah, ketika terjadi penurunan semacam ini, dia turun ke bawah, mari kita zoom ke bawah. Dia terjadi lendutan dan terjadi selisih ya, toleransi itu tadi. Nah, ketika terjadi deformasi, maka yang terjadi adalah di sebelah ujung kita lihat ada gaya dorong keluar yang dia ke kanan, dan juga ada yang bisa sebetulnya dia ke samping ke bawah, tapi kemudian kita harus terjemahkan kepada sumbu X dan sumbu Y-nya gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini penyaluran gayanya gitu ketika dia udah sampai di ujung, karena semua struktur itu kan berada akhirnya pada di tumpuannya, di ujungnya. Nah, kemudian apa yang terjadi di bawah, di tumpuan di bawah yang utama yang dia memberikan gaya reaksi, maka tentunya tanah itu harus dapat memberikan gaya dorong ke dalam, karena itu tadi dia keluar ya. Nah, ketika ada terjadi puntir ke kanan ya, ke searah jarum jam seperti ini, maka sistem struktur harus dapat memberikan gaya reaksi yang sebaliknya, sehingga ketika gaya itu dia searah jarum jam, kemudian bagaimana caranya di titik tumpuan tersebut dia harus bisa mengembalikan gaya itu dengan memberikan gaya puntir yang ke sebelah kiri gitu ya. Nah, itu adalah prinsip dari penyaluran beban di sistem struktur bentang lebar, dan bagaimana kita harus men-tackle atau menanggulangi atau menyelesaikan permasalahan beban ini. Nah, di sebelah kanan, ketika kita tahu terjadinya deformasi, ketika terjadinya perubahan perubahan dimensi panjang dan juga perubahan dimensi di sini ketinggian ya, maksud saya height-nya, maka dia sifatnya akan memendek ya. Dia akan bisa melebar yang di sebelah sini dia itu yang tadinya panjang, dia jadi memendek, jadi sama-sama memendek. Nah, ketika terjadi pemendekan panjang ya, kemudian terjadi perubahan height yang lebih tinggi, maka apa yang terjadi pada struktur akan harusnya bisa dengan leluasa dia berdeformasi gitu ya. Nah, salah satu yang diakomodasi adalah di sebelah satu ujung itu kita menggunakan tumpuan mati, dan kemudian di ujung lainnya kita menggunakan tumpuan roll, sehingga dengan demikian dia dapat fleksibel untuk bergerak ke kanan dan ke kiri ya, kemudian ke atas ke bawah, karena kadang-kadang kan juga ada gaya yang seperti itu. Jadi jangan dilawan, kita berikan dia kemampuan untuk dapat beradaptasi dengan gaya itu. Karena kalau kita kunci semua, dia akan kaku, dan justru yang membahayakan ada ketika dia nanti bisa roboh karena melebihi dari kemampuan dia untuk menanggulangi gaya tersebut. Nah, selanjutnya sistem struktur ini umumnya mengalami tegangan tarik atau mengalami gaya tarik gitu ya. Kita lihat di 3 gambar ini saja, ini ilustrasi oleh Heino Engel dalam bukunya Truss System. Secara umum kan seperti ini ya, susunan dari komponen struktural itu sebagian besar itu justru komponen struktur itu mengalami gaya tarik. Itu tadi, pada akhirnya dia akan mengalami melebar ya, memanjang, kemudian memanjang gitu ya, lebih terasa di situ gitu. Jadi kalau kita lihat komponennya hampir seperti itu. Jadi kita tahu bahwa
komponen struktur itu mengalami tegangan tarik. Nah, di penjelasan di bawah sini juga bahwa sekarang kemampuan material, kemampuan susunan formasi dari sistem struktur juga itu dapat menekan beban, rasio antara DL dan LL-nya itu dapat ditekan, sehingga ketika beban lift load-nya lebih besar, tidak harus ya material itu juga lebih berat, juga sama beratnya dengan beban tersebut. Itu tidak harus, karena kekuatan material ya, misalnya dengan penambahan karbon dan seterusnya. Bisa kita bandingkan juga antara kayu dengan baja misalnya. Kita tahu bahwa baja lebih ringan, tetapi kemampuan menahan bebannya juga sama besarnya seperti kayu gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana rasio antara LL dan DL ya, yang mana ketika lift load-nya itu besar, tidak harus juga dead load-nya itu besar gitu. Tetapi ada batas toleransi di mana ada reliability atau dapat diandalkan. Karena kalau misalnya sistem strukturnya terlalu ringan daripada beban yang diberikan kepadanya, maka dikhawatirkan kolaps gitu ya, karena dia tidak kuat menopang beban. Tetapi kalau sistem strukturnya terlalu berat, ya lebih berat daripada beban hidupnya, dan dia jauh lebih berat daripada itu, maka juga membahayakan sistem struktur itu sendiri, karena dia udah kecapean sendiri menopang beban struktur gitu. Itu kira-kira kaitan antara DD, DL, dan LL, yaitu dead load dan lift load.